Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa yukami majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wazika sultanik. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah, yang selalu dikaruniai berupa kesehatan, kesempatan, rezeki, baik itu rezeki berupa materi maupun rezeki yang kita tidak dirasa. Sebagai manusia diturunkan di muka bumi, tentunya sudah dibekali pikiran, telah diberi pikiran juga hati. Sebagai wali atau pemimpin di alam dunia ini sudah cukup untuk mengelola alam dunia ini agar alam dunia ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebaik-baiknya. Bukan sebaliknya alam dunia ini dirusak dengan keserakahan sehingga kerusakan dan kerugian yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua kebutuhan kepada manusia, tinggal manusia mau berikhtiar, mau berusaha baik tenaga dan pikiran. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang bisa memperlakukan alam dunia ini dengan seimbang. Kebarokahan yang akan kita dapatkan, baik barokah atau bermanfaat buat manusia maupun barokah buat alam isi dunia ini. Karena di alam dunia ini tidak hanya insan atau manusia, juga makhluk-makhluk lain juga punya hak untuk hidup. Seperti halnya hewan di antaranya. Bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk dari era prasejarah sampai sekarang, bahwa makhluk-makhluk di muka bumi ini berdampingan sesuai dengan koloninya masing-masing. Bukan berarti manusia hidup serakah. Bagaimana koloni hewan rusak akibat keserakahan oleh manusia, sehingga akibat dari ekosistem yang dirusak, akhirnya hewan-hewan akan merusak kepada pertanian yang telah digarap oleh petani. Jangan menyalahkan hewan yang merusak pertanian
akibat dari keserakahan atau himpitan dari modernisasi, sehingga pertanian terhimpit, tersingkirkan, sehingga meluas kepada ekosistem hewan. Pada tema video kali ini, para penonton setia nasihat Abah, juga nasihat orang tua dulu, juga nasihat dari para tokoh agama, juga nasihat dari para pemimpin kita, guru-guru kita, rekan-rekan kita, bahwa nasihat tidak hanya datang dari orang tua, bahkan dari di bawah kita, umur kita. Kalau toh itu nasihat baik, kita terima. Para penonton yang budiman, nasihat Abah bisa diberlakukan untuk semua insan atau semua umat, tidak hanya yang beragama Islam saja, juga agama-agama lain bisa menerima nasihat dari Abah channel ini, karena berdasarkan literatur, juga pengalaman pribadi, juga nasihat-nasihat dari orang-orang yang terdahulu. Pada tema kali ini, yaitu manusia wajib berikhtiar untuk mencari rezeki. Manusia wajib untuk mencari rezeki. Mungkin ajaran-ajaran agama yang lain mewajibkan kita berusaha mencari rezeki, mencari harta, agar hidup kita, keperluan kita sejahtera, tidak menjadi fakir, tidak menjadi miskin. Karena setiap tetes keringat ini kita bekerja akan mendatangkan pahala dibandingkan sama manusia yang selalu bermimpi atau berpangku tangan, tidak mau mengerjakan pekerjaan, hanya menunggu belas kasihan, meminta-minta. Jadi lebih mulia orang yang mau bekerja dan hasil kerjanya ini mendapatkan upah, dan upahnya ini bisa diberikan kepada kebutuhan keluarga, juga memberikan kelebihannya untuk kebutuhan sekitar kita, memberikan sedekah, memberikan bantuan sosial, juga bisa memberikan harta benda kita untuk keperluan hidup kita. Jadi kita diwajibkan, umat Islam juga sangat memerintahkan kepada umatnya untuk mencari nafkah, seperti Rasulullah SAW selain sebagai nabi, sebagai rasul, beliau juga sangat rajin untuk bekerja mencari nafkah, juga pandai menabung sehingga bisa memberikan sedekah, memberikan bantuan sosial terhadap budak-budak pada saat zaman jahiliyah, sehingga kegelapan khususnya kepada para pekerja, juga fakir miskin, bisa terbantu dan bisa beriman dan bertakwa. Walaupun ini kewajiban sebagai manusia, diwajibkan untuk berikhtiar mencari nafkah, tapi kita harus punya kontrol.
kembali kepada pembicaraan yang sebelumnya, bahwa manusia ini diturunkan di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai wali, ya. Jadi bisa memelihara dunia ini secara seimbang, bukan kerusakan yang didapat. Jadi yang namanya manusia ini diberikan hawa nafsu, sudah diberikan rumah, rezeki berupa rumah, satu pingin dua, sudah dua pingin tiga, pingin empat, pingin lima, dari tipe RSS pingin jadi tipe yang lebih luas lagi, ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Jangan berlebihan, seperti halnya makan. Kalau kita sudah kenyang, jangan dipaksakan sehingga perut kita sakit. Kita mempunyai rumah banyak, apakah ada manfaat dan maslahatnya? Terkadang rumah yang banyak tidak dimanfaatkan untuk kebarokahan, baik dirinya, keluarganya, juga sekitarnya, ya. Walaupun secara rasional bahwa kita memiliki di berbagai daerah punya rumah, bahwa kita tidak perlu sewa, itu secara rasional. Tapi secara hati nurani dan keimanan kita, apa manfaat yang didapat? Yang ada mubazir, ya, mubazir, ya. Jadi tidak ada manfaatnya untuk dirinya, juga orang lain, manfaatnya tidak ada. Karena sifat manusia itu serakah, tidak cukup satu, tidak cukup dua, tidak cukup tiga, empat, dan lima. Ada istilah kata kolektor, koleksi, ya, mengkoleksi kendaraan, mengkoleksi mobil, mengkoleksi pakaian dan sebagainya. Kalau kita, khususnya umat muslim, jangan mencontoh seperti Qarun, ya, yang menumpuk-numpuk harta sehingga lupa untuk beribadah, memberikan nafkah, bantuan sosial. Jadi terlena terhadap gemilaunya dunia. Demikian nasihat dari Abah. Semoga kita selalu dalam iman dan takwa, juga bisa kontrol diri bagaimana kita untuk berusaha untuk menabung, baik nabung harta maupun menabung untuk akhirat. Dengan demikian kemaslahatan, ketenangan untuk mencari harta, mencari rezeki dengan berdasarkan iman dan takwa, ada maslahatnya. Demikian, mudah-mudahan barokah. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.